Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal mengenai kebijakan fiskal. Kalian siap? Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan instrumen kebijakan fiskal, yaitu A. Suku bunga dan jumlah uang beredar, B. Suku bunga dan pajak, C. Jumlah uang beredar dan pajak, D. Pajak dan belanja pemerintah, serta yang E. Suku bunga dan belanja pemerintah. Oke. Kebijakan fiskal, teman-teman, itu merupakan salah satu jenis kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan perekonomian. Selain kebijakan fiskal, ada juga nanti kebijakan moneter. Cuma institusi yang mengeluarkan berbeda. Kalau kebijakan fiskal dikeluarkan oleh pemerintah, biasanya melalui presiden dan menteri keuangan, nanti disetujui oleh DPR. Tapi kalau untuk kebijakan moneter itu merupakan otoritas dari Bank Sentral. Kalau Indonesia namanya Bank Indonesia, begitu. Oke, kita uraikan di sini ya. Jadi kebijakan fiskal ini merupakan jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan perekonomian. Nah, bentuk dari ketidakseimbangan perekonomian ini ada apa saja? Ada dua ya. Jadi kita bisa golongkan. Yang pertama adalah kondisi resesi. Dan yang kedua adalah kondisi inflasi. Nah, seperti ini. Kalau resesi itu kondisi perekonomian sedang lesu ya. Daya beli masyarakatnya rendah, konsumsinya rendah gitu. Jadi, supaya resesi ini bisa diatasi, bisa menggunakan kebijakan fiskal yang namanya ekspansif. Jadi, bisa nih kita kategorikan di sini. Jenis kebijakan fiskal tuh ada dua ya. Jenis kebijakan fiskal. Ada dua. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif. Nah, kalau ekspansif itu mengatasi resesi ya. Ini mengatasi kondisi resesi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi resesi? Bisa menggunakan dua instrumen. Yang pertama adalah instrumen pajak atau tax ya. Pajak atau tax. Dan yang kedua bisa menggunakan instrumen belanja pemerintah atau G. Biasanya sering disingkatnya G begitu ya. Nah, ingat ya, kalau resesi ini berarti perekonomian sedang lesu, masyarakat konsumsinya rendah. Nah, ini kan nggak seimbang. Berarti supaya seimbang, konsumsi harus dinaikkan. Caranya yang pertama bisa dengan menurunkan pajak. Loh, kok bisa? Karena kalau pajak diturunkan, maka nanti porsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi lebih banyak karena untuk bayar pajaknya lebih sedikit begitu ya. Jadi konsumsi meningkat. Itu kalau pajaknya misalkan pajak penghasilan atau pajak bumi dan bangunan. Contohnya kalau pajaknya pertambahan nilai ya, misalnya kalau kita beli makan di restoran itu ada PPN 10% ya. Nah, kalau pemerintah ingin menurunkan PPN, otomatis nanti harga bayar makanan di restoran kita akan lebih murah kan? Kalau awalnya kita bayarnya plus 10%, sekarang mungkin tinggal plus 5% atau plus 8%. Ini contoh kalau pemerintah menurunkan pajak pertambahan nilai melalui kebijakan fiskal ekspansif, gitu ya.
Yang kedua bisa dengan meningkatkan belanja pemerintah. Jadi pemerintah bangun macam-macam ya, misalkan membelanjakan APBN-nya untuk bangun infrastruktur, untuk meningkatkan gaji. Nah, itu bisa juga. Kalau gaji pegawai ini dinaikkan, otomatis nanti akan meningkatkan jumlah uang yang beredar ya. Nah, kalau jumlah uang beredar meningkat, maka nanti akan meningkatkan konsumsi dari pegawai tersebut. Nanti ada efek dominonya ke seluruh penjual atau produksi di Indonesia. Gitu. Itu untuk mengatasi resesi. Jadi konsumsi perlu dinaikkan dengan menggunakan penurunan pajak atau peningkatan belanja pemerintah ya. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif ya. Ini kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kalau ekspansif digunakan untuk mengatasi resesi, berarti untuk kontraktif digunakan untuk mengatasi inflasi ya. Nah, inflasi seperti ini. Inflasi ini kondisi perekonomian sedang berlebihan, jadi konsumsinya ini berlebihan. Contoh yang paling sederhana adalah ketika menjelang hari raya. Ya, jadi kalau menjelang lebaran itu konsumsi meningkat gitu kan. Selain itu juga disebabkan oleh peningkatan pendapatan misalnya karena ada tunjangan hari raya gitu. Jadi make sense kalau konsumsinya meningkat gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi kondisi perekonomian sedang inflasi? Ada dua cara menurut kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama dengan instrumen pajak ya tentunya, yakni dengan meningkatkan pajak. Nah, otomatis karena inflasi ini konsumsi berlebihan, maka konsumsinya perlu diturunkan supaya kembali ke keseimbangan. Bagaimana cara menurunkan konsumsi? Yakni dengan menaikkan pajak. Kalau pajak dinaikkan, maka porsi untuk konsumsi akan berkurang karena beralih untuk bayar pajak. Itu kalau pajak bumi dan bangunan atau pajak penghasilan ya. Tapi kalau pajak PPN ya, pertambahan nilai, misalnya kita beli makan di restoran 10% PPN-nya. Berarti kalau kita beli 50.000 harus bayar 55.000 kan gitu. Tapi kalau ada inflasi, PPN dinaikkan dari 10% ke 20%, maka awalnya kita hanya bayar 55.000, sekarang malah bayarnya berapa? 60.000 katakanlah. Ya karena kan 20% dari 50.000. Jadi bayarnya lebih mahal, otomatis nanti akan menurunkan minat konsumen untuk berbelanja, gitu ya. Oke, yang pertama bisa dengan meningkatkan pajak, yang kedua dengan menurunkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini diturunkan. Nah, kalau belanja pemerintah diturunkan, contohnya ya, dengan menurunkan gaji atau dengan mengurangi tunjangan pegawai, itu kan sama saja dengan menurunkan pendapatan. Kalau pendapatan turun, maka nanti uang untuk konsumsi juga akan menurun ya. Jadi tingkat konsumsi bisa ditekan sehingga inflasi bisa diturunkan. Kira-kira seperti itu ya ilustrasinya. Oke, jadi inilah dua kebijakan fiskal. Yang pertama ekspansif, yang kedua kontraktif. Yang mana kedua jenis ini menggunakan instrumennya sama. Apa instrumennya? Pajak dan belanja pemerintah. Jadi bisa kita tuliskan di sini, instrumen kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama adalah tax, yang kedua adalah belanja pemerintah maksudnya. Jadi tax ini pajak, G ini belanja pemerintah. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Jadi dikatakan bahwa berikut ini yang merupakan instrumen kebijakan fiskal, yaitu A. Suku bunga dan jumlah uang beredar. Ini salah ya, karena suku bunga dan kebijakan dan jumlah uang beredar merupakan jenis instrumen dari kebijakan moneter ya. Yang ditanyakan adalah kebijakan fiskal, jadi yang A ini kurang cocok. Yang B. Suku bunga dan pajak. Pajaknya benar, suku bunganya salah ya. Yang C. Jumlah uang beredar dan pajak. Pajaknya benar, tapi jumlah uang beredarnya salah. Oke, jadi yang B dan C juga salah. Yang D. Pajak dan belanja pemerintah. Benar ya? Pajak dan belanja pemerintah. Oke, sesuai. Yang E, suku bunga dan belanja pemerintah. Suku bunganya salah. Sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan instrumen kebijakan fiskal adalah yang D. Baik Sobat Adsan, kita akan membahas soal selanjutnya. Pada tahun 2020, pendapatan domestik bruto negara Z adalah 12.000 US dollar. Sedangkan pendapatan full employment negara Z adalah 12.500 US dollar.
Berdasarkan uraian tersebut, maka kebijakan fiskal yang harus diambil oleh pemerintah yaitu A. Pemerintah meningkatkan pajak dan menurunkan suku bunga. B. Pemerintah menurunkan pajak dan meningkatkan belanja pemerintah. C. Pemerintah menaikkan pajak dan menurunkan belanja pemerintah. Yang D. Pemerintah menaikkan pajak dan meningkatkan jumlah uang beredar. Serta yang E, pemerintah menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang beredar. Oke, ini kita diminta untuk menentukan kira-kira kebijakan fiskal yang tepat ya untuk negara Z dengan ilustrasi pendapatannya 12.000 US dollar dan pendapatan full employment-nya adalah 12.500 US dollar. Jadi tentunya kita harus menggolongkan terlebih dahulu kondisi yang dialami oleh negara Z itu kondisinya apa? Karena kan ada ketidakseimbangan nih. 12.000 sama 12,5. Kalau seimbang tuh harusnya sama. PDB-nya ya, pendapatan domestik brutonya itu harusnya sama dengan full employment, tapi ini nggak sama, berarti dia nggak seimbang. Nah, nggak seimbang itu kan ada dua potensinya. Yang pertama resesi, yang kedua inflasi. Nah, kita bisa golongkan kira-kira resesi atau inflasi yang sedang dialami oleh negara Z. Oke. Jadi kondisi yang pertama, kalau misalkan resesi itu apabila Y aktualnya, pendapatan aktualnya ini kurang dari pendapatan full employment. Nah, untuk pendapatan aktual ini bisa kita sebut sebagai PDB ya, PDB suatu negara. Nah, ini kondisi ketika resesi ya, jelas bahwa pendapatan aktual kurang dari pendapatan full employment. Nah, kalau terjadi resesi, maka jenis kebijakan fiskal yang cocok adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal yang cocok adalah ekspansif. Nah, ekspansif ya. Nah, berarti kalau resesi ini kan kondisi perekonomian sedang lesu ya. Sedang lesu, konsumsinya turun biasanya ya. Jadi perlu dinaikkan konsumsinya. Jadi Y aktual perlu naik supaya nanti nilainya sama dengan Y full employment. Bagaimana caranya? Oh, ini kebijakan ya gini. Nah, ini ada dua instrumen. Yang pertama bisa menggunakan pajak atau tax. Ketika resesi, pemerintah disarankan untuk menurunkan pajak. Loh, kenapa gitu? Karena kalau pajaknya itu turun, maka nanti jumlah konsumsi ini ada potensi untuk meningkat. Misalnya, pajak penghasilannya turun gitu. Awalnya 10%, sekarang tinggal 5%. Maka porsi yang harusnya sebelumnya digunakan untuk pajak ini bisa dialihkan ke konsumsi. Akibatnya nanti konsumsi meningkat, jadi pendapatan nasional juga meningkat, gitu ya. Selain itu, misalnya kalau pajaknya ini PPN, pajak pertambahan nilai, yang biasanya kalau kita beli makanan di restoran itu kan selalu ada tanda di struknya PPN 10%. Jadi kalau kita belanja 50.000 aktualnya harus bayar 50.000 plus 10% dari 50.000. Jadi totalnya adalah 55.000. Nah, misalkan PPN diturunkan menjadi 0%, artinya kita nggak perlu lagi bayar pajak ketika beli barang, cukup bayar 50.000 saja, nggak 55.000. Nah, ini kan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsinya, karena sekarang udah nggak perlu bayar lebih mahal lagi ketika berbelanja, gitu ya. Itu contoh kebijakan fiskal ekspansif dari sudut pandang penurunan pajak. Yang kedua, dengan meningkatkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah. Oke ya, belanja pemerintah ini ditingkatkan seperti ini. Memangnya bisa untuk mengatasi resesi? Bisa ya. Contoh belanja pemerintah itu misalkan untuk pembangunan atau misalkan untuk meningkatkan gaji ya. Jadi kalau gaji pegawai ditingkatkan, maka nanti otomatis perilaku konsumsinya juga akan berubah.
nanti ada porsi untuk konsumsi lebih meningkat lagi gitu. Jadi nanti resesinya bisa diatasi. Ini kondisi kalau resesi ya. Kondisi yang kedua ketika suatu negara mengalami inflasi. Inflasi ini kebalikan resesi. Ya. Jadi kalau resesi ini Y aktual kurang dari Y full employment, kalau inflasi sebaliknya, yakni Y aktualnya malah lebih besar dibandingkan dengan Y full employment. Nah, berarti kan kalau misalkan pengen kembali ke keseimbangan atau biar stabil, Y aktual harus diturunkan supaya nilainya sama dengan Y full employment. Jadi yang bisa kita otak-atik itu hanya Y aktualnya ya. Kalau Y full employment ini nggak bisa. Jadi untuk seimbang ya kita pilih akan menaikkan atau menurunkan tergantung dari kondisinya. Kalau inflasi berarti harus diturunkan. Sama seperti kondisi resesi, kalau inflasi bisa diturunkan dengan menggunakan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal yang cocok adalah kontraktif ya. Kontraktif atau kontraksi sama saja. Apa saja instrumennya? Yang pertama dengan menaikkan pajak. Nah, inflasi itu apa sih? Inflasi itu kondisi ketika harga barang meningkat. Biasanya disebabkan oleh peningkatan konsumsi, ya. Jadi konsumsinya berlebihan. Kalau resesi konsumsinya itu turun, perekonomian lesu, produksi barang atau jasanya turun. Kalau inflasi sebaliknya. Contoh yang paling real ya, yang paling mudah kita temui adalah ketika menjelang hari raya. Jadi pas mau lebaran, ini harga barang biasanya serentak naik. Telur, daging ayam, daging sapi, dan yang lainnya itu naik. Kenapa? Karena ada peningkatan konsumsi gitu ya. Nah, caranya untuk menekan inflasi adalah dengan menaikkan pajak yang pertama. Jadi kalau pajak naik misalnya ya, pajak penghasilan naik dari 10% menjadi 20%, maka uang yang awalnya bisa untuk konsumsi malah dialihkan untuk bayar tambahan pajak, sehingga nanti konsumsi itu akan turun gitu ya. Atau misalnya contoh PPN ya, kalau untuk pajak pertambahan nilai. Jadi misalnya kita beli makanan di restoran perlu bayar 5% ya. Kita beli makanan 50.000 ya, bayar ditambah 5% berarti tambah 5% dari 50.000 gitu. Tapi kalau 10% berarti 10% dikali 50.000, semakin banyak ya. Nah, karena semakin banyak, maka nanti akan mendorong penurunan konsumsi sehingga inflasi bisa ditekan. Kira-kira seperti itu ya. Lalu yang kedua, selain pajak, ini belanja pemerintah. Diturunkan ya. Contohnya dengan menurunkan gaji misalnya, atau dengan menekan pembangunan. Jadi kalau misalnya gaji sih yang paling mudah kita kasih contoh ya. Kalau gaji turun, otomatis nanti perilaku konsumsi juga akan berubah. Ya, nanti tingkat konsumsi pegawai akan turun sehingga nanti inflasi bisa ditekan. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan dari instrumen kebijakan fiskal baik ketika resesi maupun ketika inflasi. Nah, di sini di soalnya dikatakan bahwa pendapatan domestik bruto negara Z sama saja dengan Y aktualnya ya. Jadi Y aktual negara Z-nya berapa? 12.000 US dollar. Ya, oke, saya tulisnya 12.000 saja ya. Lalu pendapatan full employment-nya YF ini 12,5. Ingat, yang bisa kita otak-atik hanya YA ya. Jadi kalau kita simpulkan, oh ternyata YA-nya kurang dari YF. Nah, yang mana ini kondisinya? Kondisinya berarti, resesi. Berarti kita bisa simpulkan, oh negara Z sedang mengalami resesi. Apa kebijakan yang pantas untuk diambil? Yang pantas dan yang tepat adalah ekspansif, yaitu menurunkan pajak atau meningkatkan belanja pemerintah. Oke, yang A misalnya. Pemerintah meningkatkan pajak dan menurunkan suku bunga. Suku bunga bukan merupakan instrumen fiskal ya. Suku bunga merupakan instrumen dari kebijakan moneter. Jadi untuk yang A kurang tepat. Yang B, pemerintah menurunkan pajak dan meningkatkan belanja pemerintah. Pemerintah menurunkan pajak dan meningkatkan belanja pemerintah. Benar ya? Oke, kita kunci dulu jawaban yang paling tepat yang B.
Yang C, pemerintah menaikkan pajak. Nah, salah ya. Harusnya kalau menaikkan pajak itu ketika sedang inflasi. Nih, jadi yang C langsung salah. Yang D, pemerintah menaikkan pajak. Ini juga langsung salah ya. Harusnya ketika inflasi. Yang E, pemerintah menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang beredar. Suku bunga dan jumlah uang beredar merupakan instrumen dari kebijakan moneter, bukan kebijakan fiskal. Jadi yang E otomatis langsung salah. Sehingga kita bisa simpulkan jawaban yang paling tepat berkaitan dengan kebijakan fiskal yang harus diambil oleh pemerintah negara Z adalah yang B. Pemerintah menurunkan pajak dan meningkatkan belanja pemerintah. Sobat Adson, demikian pembahasan soal mengenai kebijakan fiskal. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar!